Bapak Ibu Saudara, siapa yang punya bayi, punya anak kecil? Banyak ya. Bapak Ibu Saudara, tentu dari anak kecil kita punya rencana yang namanya anak kita jadi sukses. Tentu untuk menjadi sukses maka kita membuat berbagai perencanaan. Dari sini ke sini tidaklah mudah. Untuk itu kita memerlukan perencanaan sebagai orang tua, mau sekolah di mana, mau biayanya berapa, mau di mana. Pokoknya saya percaya setiap kita orang tua, kita rindu memberikan yang terbaik untuk anak. Untuk menjadi sukses. Sukses itu minimal begini Bapak Ibu Saudara, minimal lulus kuliah itu kita orang tua sudah cukup senang daripada kita punya anak kuliahnya gelarnya MA. Tahu Bapak Ibu MA? Biasanya gelar S2 kan MA ya. Kalau ini enggak, MA itu mahasiswa abadi. Ya. Tentu kita nggak mau Bapak Ibu Saudara, kita mau anak kita dari kecil sampai ke sini itu berjalan dengan baik. Tapi Bapak Ibu Saudara, itu semua adalah yang direncanakan atau rencana kita, betul? Itu yang menjadi rencana kita. Nah, tidak sedikit di dalam kita merencanakan masa depan anak kita, bahkan masa depan kita sendiri, ada yang rusak dari rencana kita, betul? Ada yang gak sesuai rencana. Udah kita pilihin sekolah yang baik, anak kita gak mau. Udah kita pilih jurusan yang baik, anak kita gak cocok. Sehingga rencana berantakan, gak jalan sesuai semestinya. Sehingga terkadang kita turun dari yang kita rencanakan, akhirnya ngalah sedikit. Bapak Ibu, ada orang tua yang sedikit ngalah kepada anak? Biasanya kita ngalah sedikit. Oke deh, rencana gak berlaku, sekarang kita pimpin dia. Oke, kamu maunya di mana? Yuk, Papa sekolahkan kamu di mana? Kamu passionnya apa? Sehingga dari rencana yang sempurna kita sebagai orang tua, akhirnya kita turunkan ekspektasi kita dan kita turunkan menjadi kita pimpin dia. Oke, di mana kamu mau? Kemudian Bapak Saudara, apakah pada saat kita pimpin anak kita, otomatis anak itu akan berhasil, akan baik adanya? Tidak juga. Terkadang lolos dari rencana, kita pimpin pun sesuai apa yang dia mau, terkadang juga masih belok-belok sana sini. Akhirnya nggak berhasil. Akhirnya ada satu di sini, Bapak kelihatan? Diizinkan. Ada titik di mana orang tua, ya udahlah terserah kamu aja mau apa. Kalau di sini kalau di sini masih ada kompromi, yuk kita bicara sama-sama, kamu maunya apa? Kalau di sini udah capek, ya udah kamu maunya apa? Yang penting kamu lulus deh. Dan lewat dari sini tidak berhasil juga. Akhirnya ada titik di mana orang tua merasa dibiarkannya sudahlah. Bapak Ibu Saudara, pernah ngalami ini? Yang pernah ngalami bisa angkat tangan? Awalnya kita rencanakan dengan baik-baik, matang sebagai orang tua. Nggak berhasil rencana, ya udah kita pimpin dia, yuk kita tuntun dia. Nggak berhasil juga, ya udah kita izinkan dia, ya udah. Kita izinkan pun nggak menjadi baik, ya sudah dibiarkan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, dalam berbagai hal pola ini berlaku, dalam gereja juga begitu. Ada yang namanya direncanakan, dipimpin, diizinkan dan akhirnya dibiarkan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita pernah mikir nggak bahwa kalau segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, seringkali yang jadi tameng kita adalah, ini sudah kehendak Tuhan. Misalnya Bapak Ibu Saudara mengalami kerugian, misalnya Bapak Ibu Saudara gagal, dan kemudian tamengnya, ya sudahlah udah rencana Tuhan. Ya sudahlah ini sudah kehendak Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, apakah benar itu kehendak Tuhan? Satu hal Bapak Ibu Saudara,
Tuhan tidak pernah merencanakan engkau untuk gagal. Tuhan tidak pernah merencanakan untuk engkau rusak. Tuhan tidak pernah merencanakan engkau untuk menjadi sesuatu yang tidak baik. Sekarang kita belajar dari sisi kacamatanya Allah. Kita mau belajar tentang kehendak Allah dalam kehidupan kita. Coba kita lihat-lihat. Dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah sesungguhnya apa yang kita jalani, apa yang kita putuskan, itu kehendak Allah atau bukan? Nah, Bapak Saudara, kehendak Allah itu bukan hanya rencana Allah, tetapi memang kehendak Allah itu satu. Bagaimana berlaku dalam kehidupan kita? Kehendak Allah adalah berlaku mulai dari yang namanya rencana Allah. Itu yang paling tertinggi. Ketika manusia diciptakan, Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang indah untuk manusia. Dikatakan di Yeremia 29:11, kita baca sama-sama 3-2 ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kehendak Allah yang tertinggi adalah Dia merencanakan sesuatu, segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita yang disebut dengan rencana damai sejahtera dan bukan sama sekali rencana kecelakaan. Itu titik tertinggi disebut dimulai dari tujuan ilahi. Manusia ditempatkan di Taman Eden itu sebagai pengelola Taman Eden supaya manusia hidup berdekatan dengan Allah, hidup bersekutu dengan Allah, namun dosa akhirnya membentengi rencana Allah itu dalam hidup manusia. Bapak Saudara, begini, bahwa Allah itu tidak menciptakan manusia tanpa arah. Katakan samping kiri kanan, Tuhan tidak ciptakan kamu tanpa tujuan. Tuhan tidak ciptakan kamu tanpa masa depan. Kalau saat ini masa depanmu gak jelas, jangan-jangan bukan karena Allahnya gak kasih masa depan, tapi kamunya yang ngeyel. Kalau sampai saat ini masa depanmu belum jelas, kalau sampai saat ini semuanya serba kabur, jangan-jangan Allah sudah merencanakan yang baik, tetapi kamu tidak mengambil rencana Allah yang dikasih dalam hidup kita. Sehingga seringkali kita salahkan Tuhan. Tuhan, kok aku begini sih Tuhan, kok aku begini sih. Kalau Tuhan bisa langsung ngomong, Tuhan tuh mau ngomong kita. Nih, kan aku udah rencanain begini nih, tapi kamu gak pernah ikuti. Jadi Bapak Saudara, setiap kita di dunia ini, lihat kiri kananmu. Setiap yang kiri kananmu termasuk dirimu sendiri, sudah direncanakan Allah untuk sesuatu yang baik. Tidak ada yang direncanakan untuk menjadi penjahat, Bapak Ibu. Tidak ada yang Tuhan rencanakan kita untuk jadi penjahat. Tidak ada yang Tuhan rencanakan kita untuk jadi pembunuh. Tidak ada yang Tuhan rencanakan kita untuk jadi penipu. Tidak ada yang Tuhan rencanakan kita untuk menggagalkan rencana dalam hidup kita. Semuanya rencangan damai sejahtera. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan sudah ciptakan kita di dunia ini, kamu dan saya, itu tidak dicemplumi begitu saja. Tiba-tiba pas Samosir diciptakan, udah gak ada tujuan, pelang-pelong aja. Ngapain ya? Tidak. Semuanya punya fungsi, punya tujuan yang baik, punya rancangan yang baik dari Allah atas hidup kita. Semuanya baik Bapak Saudara. Gak ada yang jahat. Nah Bapak Saudara, rencana Allah itu sempurna, tapi seringkali kita baru melihatnya dengan jelas di akhir perjalanan. Bapak Saudara, rencana Allah itu begini. Tidak semua rencana Allah mulus betul. Dan juga tidak semua rencana Allah Tuhan buat untuk bikin kita enak seperti di Nina bubukan di ayunan. Bapak Saudara ingat baik-baik. Ketika Allah berencana mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, yang dikasih jalan untuk mereka bukan jalan mulus tetapi padang gurun. Dan seringkali di padang gurun itu banyak teriakan Bapak Saudara.
Mari kita lihat dalam kehidupan kita. Seringkali rencana Allah tidak berarti aspal mulus, tetapi justru padang gurun yang gersang, padang gurun yang panas. Tuhan bawa kita ke sana, Tuhan rencanakan kita di sana supaya kita dibentuk. Tetapi seringkali kita gagal melihat rencana Allah dalam hidup kita. Akhirnya baru kita lihat di akhir, oh ternyata benar ya. Kenapa dulu Allah bikin ini ke saya, ternyata supaya saya jadi begini. Bapak Ibu Saudara, rencana Allah itu untuk menemukannya dimulai dari penyerahan total. Bukan pencarian keinginan pribadi. Kalau mau hidup dalam rencana Allah, kita harus penyerahan total kepada Tuhan. Enggak ada agenda pribadi kita. Kita hanya bilang ke Tuhan, Tuhan, berikan petunjukmu, biarkanlah saya berjalan dalam rencanamu. Tetapi seringkali kita gagal melihat rencana Allah oleh karena banyak sakit di sana. Rencana Allah tidak berarti kita akan dibuat enak. Tetapi rencana Allah seringkali membuat daging ini gak nyaman, Bapak Ibu Saudara. Kemudian Bapak Ibu Saudara, tanyakan setiap hari, apakah hidup saya hari ini adalah sesuai rencananya Tuhan. Yang tertinggi dari kehendak Allah adalah rencana Allah. Dan setiap hari kita harus hidup dalam rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kalau kita hidup di dalam rencana Allah, tidak akan ada banyak neko-neko dalam hidup kita. Karena rencana Allah itu tepat sasaran. Yang tidak tepat sasaran itu apa? Rencana kita pribadi. Oke, Bapak Saudara, itu poin pertama, rencana Allah. Yang kedua, setelah rencana Allah tidak berjalan semestinya dalam kehidupan kita, maka ada yang namanya pimpinan Allah. Tuhan turunkan dari direncanakan, sekarang oke deh, saya pimpin karena rencana saya tidak tertransfer dengan baik. Nah, dia pimpin kita langkah demi langkah. Kita baca Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Ketika rencana Allah itu seringkali gagal dalam kehidupan kita, maka Tuhan bilang, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Ketika kita tidak bisa hidup dalam rencana Allah itu, maka Allah itu sendiri tuntun kita. Ini loh nak yang aku maksud. Jadi rencana itu blueprint sempurna dari Allah. Nah, ketika blueprint sempurna dari Allah tidak bisa kita cerna dengan baik, maka turun menjadi pimpinan Allah. Di pimpinan Allah itu Tuhan kasih tahu, gini loh nak, kalau mau hidup kamu baik, jalannya harus di sini, harus begini, jangan di situ, jangan begini dan jangan di situ. Tetapi seringkali Bapak Saudara, kita seringkali tutup telinga kalau udah mulai banyak teguran Tuhan, jangan begini, jangan begitu. Jangan begini dan jangan begitu. Terkadang kita bilang ke Tuhan, Tuhan berisik. Bapak Saudara, ketika rencana Allah tidak sejalan dengan kehidupan kita, maka dia memimpin kita untuk kembali dalam rencananya lewat Roh Kudus, firman Tuhan, dan bahkan keadaan. Ketika kita melenceng dari rencana Allah, dia tuntun kita lewat Roh Kudus. Akan ada Roh Kudus yang berbicara dalam hati kita, dia bisikin gini. Salah loh, kembali ke jalan yang benar. Gak hanya cukup Roh Kudus, lewat firman Tuhan. Bapak Saudara, kita dengar khotbah hari Minggu, itu termasuk bagaimana Allah memimpin kita ke jalan yang benar. Dan juga Allah terkadang mengizinkan keadaan-keadaan tertentu untuk memimpin kita kembali. Ketika kita sedang berjalan Bapak Saudara dan kita belok kiri dan pintunya tertutup, artinya Tuhan sedang bilang, nak kamu salah jalan. Jangan Tuhan sudah tutup pintunya, kamu gedor-gedor, kamu hancurkan pintunya karena kamu pengennya di situ.
Jangan sampai Allah sudah pimpin kita, sudah kasih sign, sudah kasih tanda-tanda jalan mana yang harus kita tempuh, tapi kita masih ngeyel membuka pintu yang sudah ditutup oleh Allah. Bapak Ibu, di tahap ini Allah itu menuntun kita, memimpin kita, tapi seringkali di dalam memimpin kita Allah itu mengizinkan yang namanya Tuhan pakai seringkali Allah dalam memimpin kehidupan kita dia pakai tongkat. Bapak Saudara, tongkat gembala itu berfungsi gini. Kalau ada serigala yang menyerang, tongkat itu berfungsi melindungi. Supaya domba-dombanya tidak dimakan serigala. Tetapi ada kalanya tongkat itu dibalik, bukan ini yang dipakai tapi ini. Untuk narik kembali, mau kemana? Bapak Saudara, seringkali ketika Allah menarik kita dengan tongkatnya sakit. Kalau kita lagi salah jalan. Bapak Ibu, saya mau tanya kepada kita. Pernah nggak kita alami ditarik pakai tongkatnya Allah? Kita sudah mulai belok kiri, belok kanan. Tapi Tuhan pakai tongkat itu untuk jangan ke situ, kembali ke sini. Bapak Ibu Saudara, pimpinan Allah itu menuntut ketaatan dan kerendahan hati juga kerelaan hati. Ketika kita sudah bengkok jalannya, Tuhan ambil kita, dia tarik kita, maka perlu yang namanya kerendahan hati untuk kembali ke jalan yang benar. Jangan sampai kita sudah salah jalan, udah ditarik-tarik, tetap gak mau. Maka di dalam menyikapi yang namanya pimpinan Allah, harus ada ketaatan, kerendahan hati, dan kerelaan hati untuk dibawa kembali dalam rencananya Allah. Kemudian Bapak Saudara, ketika dipimpin Allah, maka seringkali dia memakai tongkat gembala untuk menuntun kita. Tidak jarang Bapak Saudara, Tuhan itu agak pukul-pukul kita sedikit. Ketika kita sudah jauh dari Tuhan, tidak sedikit Tuhan pakai pukulan-pukulan kecil-kecil supaya kita sadar, oh iya ya saya sudah terlalu jauh mainnya. Jadi pertama tadi, kehendak Allah itu berlaku satu yang namanya rencana Allah. Rencana Allah tidak bisa kita cerna dengan baik, maka turun yang namanya pimpinan Allah. Tuhan turun, Tuhan lewat Roh Kudus yang memimpin kita untuk kembali ke jalan yang benar. Dan kemudian kalau pimpinan Allah pun masih ngeyel, udah ditarik, tetap gak mau, gak mau. Ada orang seperti ini Bapak Saudara, udah ditarik-tarik berkali-kali tetap gak mau. Udah dibilang bertobat tetap gak mau bertobat, udah dibilang itu bukan sesuatu yang baik, tetap di situ. Bapak Saudara, pernah lihat babi? Coba Bapak Ibu mandikan babi. Setelah itu lepas lagi. Dia kembali kemana? Ke kubangannya. Biarpun babi kamu rebonding rambutnya. Tetap dia kembali ke kubangannya. Coba perhatikan lalat. Lalat itu kalau misalnya ada dua item nih. Satu ada bangkai, satu ada makanan segar. Yang didekati lalat yang mana? Tetap bangkai. Bapak Saudara, kita jangan seperti lalat, kita jangan seperti babi yang sudah ditunjuk dari jalan yang benar, tetapi tetap gak mau dengar. Nah, setelah pimpinan Allah kita abaikan, maka yang terjadi apa? Diizinkan Allah. Kalau udah direncanakan gak memban, gak berjalan. Kalau udah dipimpin pun ngeyel. Maka ada yang namanya diizinkan Allah. Proses pembentukan. Bapak Ibu, saya mau tanya Bapak Ibu Saudara. Kadang sering ada yang kesaksian di gereja-gereja. Dia cerita, dulu saya narkoba, dulu saya pembunuh, dulu saya pencuri. Tapi sekarang saya bertobat. Tidak jarang orang bilang gini, aduh luar biasa kesaksiannya, aku pengen seperti itu. Saya mau bilang gini,
Kamu gak perlu jadi seperti dia. Cukup berbangga, hidupmu gak neko-neko. Kamu gak perlu pakai narkoba untuk jadi luar biasa dalam Tuhan. Amin. Kamu gak butuh jadi pembunuh untuk bisa imanmu diuji. Cukup kamu pertahankan imanmu. Kamu gak perlu jadi pembunuh. Kamu juga gak perlu jadi penjual narkoba. Cukup bertahan dengan imanmu. Tetap percaya Tuhan Yesus. Itu malah kamu lebih luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika pimpinan Allah pun kita tidak dengar, maka berlaku yang namanya izin Allah. Ibrani 12 ayat 6, 3, 2 ya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan menghajar. Bapak Ibu, karena ketika udah dipimpin pun gak mau dengar, maka Tuhan izinkan yang namanya ajaran. Sebenarnya dalam kehidupan kita ini gampang. Kalau mau hidup kita sesuai rencana Allah, ikuti rencana Allah, maka saya percaya hidup kita akan berjalan sesuai apa yang Tuhan mau. Tetapi ingat baik, kalau hidup kita terlalu banyak ajaran, kalau hidupmu terlalu banyak ajaran, jangan-jangan ada yang salah. Baru seminggu ada ajaran ini, seminggu lagi dihajar lagi, seminggu dihajar. Berarti kita harus tanya ini kenapa dihajar terus. Karena saya tahu Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, bukan hajaran yang berlaku, tetapi apa yang terjadi dalam iman kita. Ujian iman beda dengan hajaran. Nah, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita kalau punya anak, contoh nih, Bapak Ibu punya anak bikin salah. Kira-kira Bapak Ibu pukul atau tidak, disiplinkan tidak? Kenapa bisa begitu? Karena satu, dia anak kita. Kedua, karena kita mengasihinya. Terus cerita lain lagi, ada anak tetangga bikin salah. Terus kita panggil anak tetangga, kita hajar dia. Itu kayaknya gak masuk akal Bapak Saudara. Pertama, dia anak kita walaupun kita mengasihinya. Makanya di sini ada 2 indikator. Ia menghajar orang yang satu dikasihinya. Kita dikasihi Tuhan. Dan juga kita diakuinya sebagai anak. Makanya Tuhan hajar kalau udah nakal. Jadi Bapak Saudara, sebenarnya Tuhan tuh bilang gini, barang siapa kasihi, ia akan kutegur dan kuhajar. Dalam kehidupan kita, kalau ada sesuatu yang gak benar, biasanya Tuhan tegur dulu. Tuhan tegur lewat firman Tuhan, Tuhan tegur lewat hati nurani kita, Tuhan tegur lewat Roh Kudus, bahkan Tuhan tegur lewat sesama. Kalau teguran gak berlaku, maka berlaku yang namanya hajaran. Jadi kalau mau hidup kita gak sampai berlaku yang namanya hajaran, kalau sudah diperingati jangan ulangi lagi. Karena kalau udah ditegur gak bertobat maka dihajar. Ya. Ia menyesal yang dikoinnya sebagai anak, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Siapa sih yang bersukacita kalau lagi dihajar? Saya percaya Bapak Saudara, kalau Pak Samosir misalnya dia hajar anaknya. Kemudian anaknya, Horel ayo Pak lagi sebelah sini. Oh di sini belum Pak. Enggak mungkin. Pasti sedih nangis. Karena firman Tuhan bilang, waktu ganjaran diberikan tidak mendatangkan sukacita. Tetapi duka cita. Pasti nangis Bapak Saudara. Kita juga kalau dihajar oleh Allah pasti nangis. Gak ada yang namanya ceritanya kita dihajar Allah kita malah ketawa lebar-lebar. Itu namanya kalau kita ketawa lebar-lebar, coba perhatikan. Kalau anak kita pukul, dia malah ketawa, artinya apa? Dia itu melawan. Begitu juga dalam hidup kita. Kalau udah dihajar Allah tapi masih bisa gak mempan. Berarti kita sedang menantang Allah untuk dihajar lebih lagi. Bapak Ibu Saudara, kencangkan seatbeltnya karena firman Tuhan hari ini ingin mengingatkan kita bagaimana kita harus hidup setiap hari. Ketika rencana Allah yang sempurna tidak berlaku, tidak kita
transfer dalam kehidupan kita, maka Tuhan turunkan menjadi dia pimpin kita. Ketika dipimpin pun tidak kita dengar, maka berlaku yang namanya diizinkan Allah. Nah, di dalam hal ini berlaku yang namanya hajaran, berlaku yang namanya peringatan segala sesuatu. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Bapak Ibu Saudara, terkadang Tuhan pakai keadaan-keadaan tertentu untuk menghajar kita. Tetapi satu tujuannya, Allah menghajar kita untuk kembali. Bukan Allah menghajar kita untuk kita pergi dari hadiratnya. Bapak Ibu, ketika kita tidak memperdulikan pimpinan Allah, maka Allah mengizinkan hal-hal sulit terjadi supaya kita sadar dan kembali. Rusaknya adalah kalau ada orang yang sudah diperingatkan Allah, kalau ada orang yang sudah dihajar oleh Allah, tapi bukannya bertobat malah makin jauh dari Tuhan, itu salah. Justru hajaran Allah itu ingin memberikan peringatan kepada kita supaya kita kembali ke dalam jalan yang ditentukan Allah. Nah, Bapak Ibu, apa yang diizinkan Allah tidak pernah di luar kendalinya. Ingat baik-baik, apa yang diizinkan Allah tidak pernah di luar kendalinya. Jadi kalau sesuatu terjadi dalam hidupmu, kalau kita ada di posisi diizinkan Allah, terjadi sesuatu dalam hidupmu, satu hal yang kamu harus ketahui bahwa tidak ada sesuatu apapun yang di luar rencana Allah. Artinya apa? Kalau Allah izinkan segala sesuatu terjadi dalam hidupmu, Dia tahu kamu sanggup menanggungnya. Dan kamu sanggup menanggungnya ketika kamu berada di dalam Dia. Jadi dari ketiga proses ini posisinya masih aman. Tapi Bapak Ibu Saudara, pilih mana Bapak Ibu Saudara? Rencana Allah, dipimpin Allah, atau diizinkan Allah? Pilih mana? Rencana? Tapi seringkali kita buta terhadap rencana Allah. Karena rencana anak Allah itu biasanya sakit bagi daging. Tetapi mendatangkan sukacita pada akhirnya. Tadi poin penting dari rencana Allah adalah seringkali kita itu baru mengerti yang namanya rencana Allah itu di akhir kehidupan kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ada orang yang sudah tua-tua bertobat akhirnya. Banyak yang ngomong begini, kok nggak dari dulu ya saya melayani Tuhan ya? Kok nggak dari dulu ya saya ikut Yesus ya? Kok nggak dari dulu ya saya sungguh-sungguh ya? Kenapa? Mereka baru mengerti ternyata apa yang dilakukan Allah sebenarnya semuanya untuk mendatangkan damai sejahtera untuk kita. Dan kemudian Bapak Saudara, kalau rencana Allah, dipimpin Allah dan diizinkan Allah juga tidak mampu kita dengar, maka yang terjadi apa? Dibiarkan Allah. Dibiarkan itu udah tanda peringatan rohani lampu merah. Bapak Saudara, udah lampu merah. Kita baca di Roma 1:28, 32 ya. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Ketika Allah sudah memperingati kita berkali-kali, Dia coba pimpin kita, bahkan Dia izinkan keadaan-keadaan tertentu supaya kita bertobat dan kita tetap acuh tak acuh nggak mau dengar, maka yang berlaku ya udah. Bapak Ibu, firman Tuhan bilang gini, jangan buang mutiara kepada siapa? Kepada babi. Karena dia akan menginjak-injaknya. Bapak Ibu, firman Tuhan itu ada kalanya bukan untuk menyenangkan telinga kita, tetapi kadang justru firman Tuhan itu menghancurkan hati kita supaya hati kita dibentuk kembali. Nah, Bapak Ibu,
Karena mereka tidak merasa perlu mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran terkutuk sehingga mereka melakukan yang tidak pantas. Nah, Bapak Ibu, tidak mau hidup dalam rencana Allah, tidak mau dipimpin olehnya, mengabaikan hal-hal sulit yang diizinkannya, maka Allah membiarkan manusia berjalan dengan kehendaknya sendiri. Bapak Ibu, saya percaya juga Bapak Ibu pernah ngalamin. Kalau kita udah pimpin orang, udah baikin orang, udah lakukan segala sesuatu, udah berjuang supaya dia menjadi lebih baik, tetapi kalau tidak bertobat, maka kita pun sebagai manusia, ya sudah, kita sudah melakukan segala sesuatunya. Tuhan juga begitu dalam hidup kita. Tidak semudah itu memang, tetapi dia izinkan dari rencana, dipimpin, bahkan diizinkan segala sesuatu. Tapi kalau tetap mengeraskan diri, di firman Tuhan itu ada yang namanya menghujat Roh Kudus adalah dosa yang tidak terampuni. Menghujat Roh Kudus artinya apa? Menolak dengan keras hati pekerjaan Roh Kudus dalam hidupnya. Dan memilih untuk tidak mengakui Allah. Maka yang terjadi dibiarkan. Allah membiarkan bukan karena dia tidak berkuasa, namun karena manusia menolak suaranya terus menerus. Udah ditegur, udah diperingati, gak mau. Udah diizinkan sesuatu hal yang terjadi juga gak mau dengar. Sesudah itu dibiarkan. Nah, Allah membiarkan bukan berarti bebas. Tetapi jalan menuju kebinasaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ingat baik-baik. Kalau engkau ada di tahap ini, segera bertobat. Masih ada kesempatan. Kalau misalnya engkau berbuat sesuatu yang tidak benar, engkau menipu, engkau buat dosa ini, buat dosa itu, tapi sepertinya saya aman-aman aja tuh. Bapak Ibu Saudara pernah ngalamin gak? Pernah ngalamin gak? Kita ngelakukan dosa sedikit, biasanya Tuhan langsung tegur. Pernah ngalamin? Melakukan kesalahan langsung Tuhan tegur. Tegurnya gak langsung dihajar, kadang Tuhan peringatkan kita. Tuhan ingatkan kita lewat orang lain, lewat istri, lewat suami, lewat sesama jemaat. Tetapi ada kalanya nanti, kalau kita tidak memperdulikan Allah, kita mau berbuat dosa sekalipun gak ada teguran. Nah itu bukan artinya aman. Tetapi kita lagi dalam posisi bahaya. Jadi ingat baik-baik, ketika engkau berbuat dosa, tidak terjadi apa-apa dalam hidupmu, berarti jangan-jangan engkau sedang dibiarkan dengan pikiranmu sendiri. Saya bilang ke Tuhan sih, jangan sampai jemaat GBI Hau ada di tahap yang keempat. Karena sangat berbahaya. Sekalipun tahap ketiga, kalau bisa jangan juga. Kalau bisa tahap 2 lah, masih oke. Nah Bapak Saudara, rencana Allah, pimpinan Allah, izin Allah, dan dibiarkan Allah. Saya berdoa Bapak Saudara, kita ada pada pimpinan Allah. Dan juga rencana Allah. Sekali-sekali ada dalam izinnya Allah. Pasti ada sesuatu terjadi. Tapi jangan sampai jatuh pada dibiarkan Allah. Bapak Ibu, tahu nggak? Gak usah kita Allah dan manusia. Kalau suami istri bertengkar, hukuman yang paling berat apa? Bukan hukuman. Iya, bisa jadi. Adalah engkau gak masak, oh ya gak apa-apa. Engkau gak lakukan ini, oh ya pokoknya gak dikomen lagi. Selesai. Kadang itu lebih. Bapak Ibu Saudara, saya rindu bahwa kita mengerti rencana Allah dalam kehidupan kita. Kita ada di tahap ini dan di tahap ini. Dan mungkin sesekali juga kita ada di tahap ini. Tetapi jangan sampai di tahap ini. Karena kalau dibiarkan Allah, artinya apa? Kita sudah terlalu keras hati menolak Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya mau tanya,
kita semua di tempat ini, siapa yang ada di posisi tertinggi? Ada yang bisa? Kalau saya, nggak semua, setengah-setengah mungkin. Ada yang sesuai rencana Allah, tetapi ada yang dipimpin Allah. Tetapi juga saya ngalami ini Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu ada di posisi mana? Yuk sama-sama kita jawab. Bapak Ibu yang tempat ini ada di posisi mana? Diizinkan Allah. Bapak Ibu begini. Kalau saat ini kita lagi posisi diizinkan Allah, sebenarnya itu lagi untuk kita dikatrol untuk kembali ke sini. Tetapi jangan sampai sudah diizinkan Allah, kita bukannya terkatrol ke atas, kita malah turun ke bawah. Jadi dalam hidup kita, sebenarnya dalam hidup ini, kita nggak akan bisa ngelakuin apa-apa tanpa Tuhan. Makanya, Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang lagi berada di tahap ini, maka jangan berpikir untuk jauh daripada Tuhan. Tetapi justru harus semakin dekat dengan Tuhan, biar kita kembali ke atas, kita dipimpin oleh Allah. Amin. Dan kalau kita sudah dipimpin oleh Allah, kita akan dikembalikan dalam rencana Allah. Tujuannya begitu Bapak Saudara. Tuhan izinkan hal-hal sulit terjadi supaya Allah kembali memimpin kehidupan kita. Karena kalau Tuhan Allah sudah memimpin kehidupan kita, maka Dia akan mengembalikan kita ke dalam rencana Allah. Amin.